Lonjakan inflasi mengancam stabilitas perekonomian global. Pakar ekonom prediksi inflasi di Indonesia masih akan stabil hingga bulan Juli 2022. Bank Permata prediksi inflasi pada bulan Juli 2022 bisa sedikit lebih rendah dibandingkan Juni lalu. Inflasi Juni 2022 sebesar 0,61% month-on-month. Hal itu disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede saat dihubungi kontan.co.id, Minggu, 17 Juli 2022. Joshua menghitung inflasi pada bulan Juli 2022 berada di kisaran 0,5% month-on-month hingga 0,6% month-on-month. Secara tahunan, inflasi pada Juli 2022 diperkirakan di kisaran 4,8% year-on-year hingga 4,9% year-on-year. Pendorong inflasi adalah harga bergejolak dan juga harga yang berkaitan dengan transportasi karena harga aftur masih tinggi, tutur Joshua. Menurut Joshua, harga-harga bergejolak berasal dari komoditas bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Harga bahan pangan masih meningkat karena pasokan yang terganggu. Kemudian inflasi inti diperkirakan masih bisa meningkat. Dengan inflasi yang masih cukup terkendali, Joshua prediksi Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga acuan pada bulan ini di level 3,5%. Sejumlah emiten akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham. Analis menyebut, buyback saham akan mendongkrak harga saham emiten yang melakukan aksi itu. Emiten yang akan melakukan buyback saham antara lain, PT United Tractors Tbk dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Lalu, PT Matahari Department Store Tbk dan PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Selanjutnya, ada PT Kalbe Pharma Tbk, PT Jaya Real Property Tbk dan PT Kresna Graha Investama Tbk. PT United Tractors Tbk, misalnya, menyiapkan dana buyback saham hingga 5 triliun rupiah. Kemudian, PT Adaro Energy Indonesia Tbk memperpanjang rencana buyback dengan anggaran hingga 4 triliun rupiah, dan PT Matahari Department Store Tbk menyiapkan 1 triliun rupiah. Lalu, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk akan melakukan buyback saham senilai 1 triliun rupiah, dan PT Kalbe Pharma Tbk menyiapkan budget 500 miliar rupiah. Sementara PT Jaya Real Property Tbk akan buyback saham dengan nilai 100 miliar rupiah, dan PT Kresna Graha Investama Tbk menyiapkan dana 100 miliar rupiah. Jika melihat dari valuasi menggunakan price earning ratio, ada beberapa harga saham emiten tersebut yang undervalued. Menurut Andika Cipta Labora, equity analyst Kanaka Hita Solvera, PT United Tractors Tbk dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk masih terbilang murah di harga sekarang. Soalnya, PT United Tractors Tbk dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk memiliki kinerja keuangan bagus. Selain itu, PT Jaya Real Property Tbk juga masih murah valuasinya. Sementara emiten yang lain secara valuasi sudah tidak murah lagi, katanya kepada kontan.co.id, Minggu, 17 Juli 2022. Dalam jangka pendek, menurut Andika, aksi buyback saham bisa menjadi sentimen positif untuk pergerakan harga ke atas. Bahkan, Andika memproyeksikan, kenaikan harga saham berpotensi bisa 10% hingga 20%. Andika pun menyarankan investor buy saham-saham emiten yang sedang buyback, yang memiliki valuasi murah. Andika merekomendasikan buy on weakness saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan support Rp2.660 dan target penguatan Rp3.200. Kemudian, rekomendasi buy on weakness saham PT United Tractors Tbk dengan support Rp26.125 dan target penguatan Rp35.000. Lalu, rekomendasi buy on weakness saham PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk support di Rp680 dengan target penguatan Rp830.
Dan, buy on weakness saham PT Matahari Department Store Tbk dengan support Rp4.150 dan target penguatan Rp5.300.